Bang, channel saya sepi penonton, ya. Boro-boro bicara tentang 4.000 jam tayang, subscriber saja turun naik. Apa yang saya lakukan? CEO, kata tutor, kata suhu kita, kata mentor kita. Apa itu CEO? Itu yang akan kita bahas. Ikuti. Ya, selamat datang di channel YouTube Space, channel ruang publik, YouTuber untuk berbagi segala informasi di seputar ABC-nya dunia per-YouTubean. Nah, teman-teman, kita akan bahas, cari tahu apa yang mentor-mentor kita katakan tentang CEO atau Search Engine Optimize ya. Jadi, mesin pengoptimal pencaharian kita. Nah, kita akan bahas apa itu. Teman-teman, saya sudah menyiapkan satu materi terkait dengan CEO itu sebagai sebuah hasil riset terkait dengan ABC-nya tentang CEO itu. Di sini mari kita lihat ya, channel saya dulu ini ya. Channel saya ini YouTube Space ya. Nah, subscribernya sekarang 30 subscriber ya, 6 hari yang lalu ini dibuat. Kemudian videonya jumlahnya 11, penontonnya beragam ya, 41, 35. Nah, ini semua viewer ya, ini harus dihargai ya. Kita perlu memandang bahwa mereka-mereka yang menonton itu adalah pribadi-pribadi yang berharga, orang-orang yang memang baik, orang-orang yang ingin tahu sesuatu, dan harapannya dalam perkunjungan teman-teman ini mereka boleh mendapatkan sesuatu, satu hal saja yang positif yang bisa menambah, memperkaya pengetahuannya. Tujuan YouTube ini sudah tercapai. Channel ini merupakan salah satu juga channel untuk dipakai untuk meriset ya, dipakai meriset dunia per-YouTubean, dan hasil-hasil riset itu disampaikan di tempat ini. Boleh dikomentari sebab ini merupakan sebuah hipotesis saja, artinya ya keyakinan sementara yang bisa saja saya keliru di dalam hal ini, tetapi no problem, dunia pengetahuan itu seperti itu toh ya, trial and error ya. Jadi berani berbuat salah ya, tetapi juga berani mengevaluasi. Jadi kalau teman-teman menurut teman-teman apa yang saya sampaikan ini tidak pas dalam pengetahuan yang sifatnya sudah merupakan sebuah kesepakatan bersama oleh para konten-konten kreator atau para ahli-ahli di bidang media sosial khususnya YouTube, yuk mari kita bertumbuh bersama. Nah, teman-teman, mari kita lihat dalam materi yang saya sudah siapkan. Saya akan bahas terkait dengan apa yang disebut dengan algoritma ya, kerangka pikir ya, mesin kerja ya, bagaimana sebenarnya segala yang kita hadirkan itu di dalam dunia YouTube atau di dalam platform YouTube itu dieksekusi ya. Jadi kita bicara tentang prosesnya nanti. Nah, sistem algoritma itu bekerja pada satu logika-logika tertentu. Logika yang paling sederhana itu logika yang disebut dengan logika input, process, and output. Jadi di sini logika input, apa yang dimasukkan di sana atau apa yang diketikkan, kemudian apa yang diketikkan itu diproses dan kemudian dikeluarkanlah, ditampilkan hasilnya. Ini kalau kita bicara tentang logika jin ya, Anda gosok-gosok ya gitu, sesuatu minta sesuatu, kemudian jin di dalam ini menghadirkan permintaan Anda ya, kira-kira seperti itu. Nah, apa yang diinput dalam kerangka dunia YouTube atau platform YouTube, tentu di platform media sosial lain sebenarnya mekanisme kerjanya juga hampir sama ya, boleh dikatakan nyaris sama. Nah, bicara tentang ini, ada logika hukum juga yang disebut dengan supply and demand ya. Ini meminjam istilah ekonomi, bahwa logika yang dipakai dalam sistem algoritma YouTube itu juga memenuhi hukum yang disebut dengan supply and demand ya. Artinya di mana ada permintaan, di situ akan ada supply atau pemberian atau penyediaan yang diminta tersebut. Nah, apa yang merupakan demand, wilayah demand atau wilayah permintaan itu? Wilayah permintaan dalam konteks berpikir terkait dengan YouTube ini ya, tidak lain dia bicara tentang bagaimana orang-orang yang hadir, katakanlah viewer kita atau penonton yang hadir di dalam channel YouTube kita, katakanlah di dalam dunia platform media sosial itu,
dia secara psikis, secara psikologis memiliki apa yang disebut dengan keingintahuan ya, curiosity, atau bahasa sederhananya adalah kepo ya. Dia ingin tahu ya, dia ingin tahu tentang apa yang disebut dengan kekepoan ya, curiosity. Nah, teman-teman, juga demand itu bisa berarti bicara tentang concern, artinya apa yang menjadi perhatian, apa yang menjadi daya tarik dari orang-orang yang masuk dalam dunia atau dalam ruang media sosial yang namanya YouTube ya. Dan juga bicara tentang apa yang disebut dengan specific need ya, kebutuhan-kebutuhan khusus atau masalah-masalah yang sedang dia hadapi ya. Dia ingin mencari pemecahan masalah, maka dia meminta kepada mesin itu untuk mencarikan dia informasi misalkan seputar obat demam. Jadi dia mengetikkan tentang obat demam di sini, kemudian mesin ini atau jin di sini memprosesnya, muncullah hasil yang disodorkan atau dalam bahasa yang biasa kita kenal yaitu direkomendasikan bahwa untuk memecahkan masalah yang namanya obat demam itu, ini channel-channel ya, mungkin salah satu adalah channel teman-teman ya. Di situ logika algoritma bekerja. Jadi konteks apa yang disebut dengan permintaan Anda ini dipecahkan. Itu yang disebut dengan bahwa algoritma itu merupakan tool for solve something, artinya alat untuk memecahkan masalah spesifik Anda ya, di mana di dalamnya berisi apa yang disebut dengan instruksi-instruksi, aturan-aturan yang dieksekusi secara sistematis, artinya tahap demi tahap itu langkahnya pasti begitu ya. Nah, ini sistem logika algoritma bekerja. Kita kembali kepada apa yang disebut dengan bagian demand atau permintaan. Nah, bagian permintaan ini dieksekusi dengan memperhatikan apa yang disebut dengan keyword ya. Keyword ini adalah kata-kata kunci, artinya kata-kata yang sudah dikunci, yang sudah dipatenkan ya, bahwa kata-kata kunci itu bisa berbentuk satu kata ya, misalkan obat ya, atau bisa merupakan frase atau gabungan dari dua suku kata, misalkan obat demam ya. Jadi obat demam itu pada akhirnya ketika sering banyak diketik oleh orang lain, mesin akan mendeteksi dan kemudian menguncinya bahwa itu adalah kata yang sering banyak dicari oleh orang lain, sehingga mesin sudah akan mudah mengeksekusi ya berdasarkan apa yang ada di sini di wilayah output ini. Artinya logika yang harus terbangun harus kompatibel, artinya cocok. Logika berpikir inputter atau mereka yang input dengan outputter ini di sini, Anda sebagai penyedia channel itu cara berpikirnya sama ya. Jadi ketika orang mencari informasi yang namanya obat demam, Anda juga sudah berpikir tentang yang namanya obat demam ya, sehingga pertemuan mesin ini sebenarnya algoritma ini hanya mempertemukan antara dua pihak yang sama berpikir tentang sesuatu, dan itu dijodohkan begitu ya, seperti itu. Itu sistem algoritma bekerja seperti itu. Kembali kepada keyword di situ. Keyword itu bisa hadir dalam apa yang disebut dengan judul ya. Ini yang paling pertama, judul atau title. Nah, judul ini kemudian dideskripsikan atau digambarkan lebih jelas dengan deskripsi supaya prinsip yang ada di dalam input itu adalah clear ya. Clear dan tidak ambigu ya, tidak membingungkan, sehingga teman-teman perlu membuat sebuah solusi di sini, katakanlah channel Anda ini kontennya betul-betul clear dengan apa yang akan diketik di sini ya. Obat demam di sini juga judulnya obat demam ya. Nah, itu clear ya, nyambung seperti itu teman-teman. Nah, kemudian ada fungsi teks yang menandakan atau menandai, yang mengaitkan juga, mensematkan tentang apa yang Anda ketik, title, description ini ke ruang-ruang atau ke hal-hal yang berkesesuaian ya, ada mirip-miripnya dan sebagainya. Nanti kita akan bahas tentang title, description, dan tag ini lebih, kita akan breakdown ya, lebih detail lagi seperti itu. Nah, jadi satu hal lagi yang ingin saya sampaikan teman-teman di sini adalah ketika kita bicara tentang input ini ya, bahwa apa yang Anda input ini juga akan mudah untuk ditemukan ketika ada variabel yang namanya trending topic ya. Artinya banyak menjadi sebuah kebutuhan atau pencarian orang. Ini lebih memudahkan. Jadi kalau teman-teman bicara tentang YouTube channel dan input ini, maka
pertimbangkan aspek trending topik ini ya teman-teman ya. Ya, sekalipun kita tahu bahwa ada dua jenis kategori konten yang viral, yang trending topik dengan yang evergreen atau yang akan terus berlaku dan hanya sementara berlaku dan sebagainya ya. Kita akan bincang-bincang di bagian-bagian yang lain nanti. Nah, saya kira begitu ya teman-teman cara sederhananya untuk memahami algoritma. Apa itu algoritma yang sifatnya CEO tadi yang kita bicara tentang memahami CEO Search Engine Optimize bekerja sehingga akan lebih memudahkan kita sebagai konten kreator pemula untuk paham bagaimana aturan main di dalam dunia per-YouTubean ya. Nah, dengan mengetahui itu teman-teman, ya tadi yang konten kita atau channel kita sepi atau sebut ya jangan dibilang sepi, belum ramai, itu sedikit demi sedikit akan menunjukkan progresnya atau growing ya. Nah, suatu hari nanti bisa explosion ya, artinya meledak, artinya teman-teman bisa diterima di ruang publik menjadi salah satu sumber rujukan untuk mencari informasi-informasi atau menjawab masalah-masalah yang dibutuhkan oleh teman-teman sekalian. Saya kira demikian. Salam hebat, salam YouTube Space ya. Kita akan bahas konten-konten yang berikutnya. Oke, bye-bye.